Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, uzikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin para pecinta Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Rajab, di hari Jumat, di bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini. Kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu di bulan Rajab ini. Doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana.
Mudah-mudahan iman dan takwa kita serta istighfar dan taubat kita di bulan Rajab ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan suci Ramadan nanti kita akan mampu untuk menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kepada para sahabat-sahabat setianya, kepada keluarga besarnya, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, mudah-mudahan senantiasa, wabil khusus para pecinta jamaah Masjid Al-Ikhlas ini yang masih hidup, Allah berikan panjang umur, barokah wa bita'atillah, sihat wal afiyah. Semoga telah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doa-doa terindah kita kepada seluruh para pendiri Masjid Al-Ikhlas ini, para jamaahnya, para kiainya, para muadzinnya yang sudah meninggalkan kita dalam keadaan beriman. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anzil rahmat wal maghfirah wal nikmah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lihat di surat kelima, namanya surat Al-Maidah, ayatnya 55, jadi serba 5. Suratnya kelima, ayatnya 55. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ayat ini mampu kita baca, mampu kita fahami, dan mampu untuk kita amalkan dan kita dakwahkan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi hamba Allah yang punya kasih dan sayang. Dan kita masing-masing akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemimpin yang punya kasih dan sayang. Oleh karena itu doa-doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi masalah wali, yaitu penolong dan pelindung orang mukmin tidak lain hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin sendiri. Penegasan ini dimaksudkan agar orang mukmin jangan ragu dan lemah pendirian karena bisikan dan bujukan orang-orang yang lemah iman. Jadi hati-hati. Kita adalah hamba Allah dan pemimpin-pemimpin yang baik janganlah mengikuti bisikan-bisikan iblis. Panjenengan lihat nanti di surat Al-Mujadilah, suratnya 58 ayat 14 sampai 20. Mereka adalah golongan iblis. Kita bayangkan betapa buruknya umat yang menyembah iblis. Jangankan memimpin dirinya, memimpin jiwa raganya tidak bisa, memimpin keluarganya tidak bisa, apalagi memimpin umat ini. Mereka adalah golongan setan. Mari kita waspada. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Karena kalau sampai kita terjerumus, triliunan tahun kita akan berada di dalam neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, predikat sebagai hamba Allah dan pemimpin yang baik tadi, tolong itu dikembangkan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah dan bisa memimpin diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini. Panjenengan lihat Al-Mujadilah, suratnya 58 ayat 11, 21 sampai 22. Mereka adalah golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hendak berpendirian teguh, yakin dalam perjuangan, tidak menggantungkan harapan kepada orang lain selain kepada sesama mukmin, dan tidak meminta pertolongan selain mengharapkan pertolongan Allah semata-mata. Panjenengan lihat nanti di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Baik itu Islam yang laki-laki dan perempuan, mereka saling tolong menolong untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Luar biasa mereka. Ayat ini menjelaskan sifat orang mukmin yang akan dijadikan pemimpin dan penolong. Jangan sembarangan memilih pemimpin yang mengaku mukmin
Sebab banyak juga orang yang hanya mengaku mukmin di mulut, tetapi dalam amal perbuatannya sehari-hari memperlihatkan perbuatan orang munafik. Kadang-kadang dia turut mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, tetapi hanya sekedar untuk menarik perhatian orang mukmin saja, sekedar berpura-pura saja, bukan keluar dari hati sanubarinya. Perbuatan mereka banyak didorong oleh rasa riya, ingin dipuji dan dilihat orang. Mereka sedikit sekali ingat kepada Allah dan tunduk kepada perintah Allah. Terhadap orang yang seperti ini haruslah berhati-hati menghadapinya, lebih-lebih dalam menjadikan mereka sebagai pemimpin dan penolong. Panjenengan lihat nanti At-Taubah 67 sampai 70. Dia laki-laki dan perempuan yang terbalik, memerintahkan kepada yang mungkar dan melarang kepada yang ma'ruf. Inilah golongan-golongan setan itu. Oleh karena itu, marilah kita lihat ada 3 macam tindakan dan amalan yang harus dimiliki oleh orang mukmin yang akan dijadikan pemimpin dan penolong. Surat kelima ayatnya 55 tadi. 1. Mendirikan sholat dengan arti yang sebenarnya, dikerjakan menurut waktunya dan menurut adab-adabnya yang sudah ditentukan, sehingga sholat itu bisa mempengaruhi perkataan dan perbuatan, menjadikannya seorang mukmin yang berakhlak mulia dan dapat dipercaya. Inilah Pak, contoh pemimpin yang baik. Mudah-mudahan keluarga besar Masjid Al-Ikhlas ini mendapatkan kekuatan dari Allah, bisa mendirikan sholat dengan khusyuk. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Dengan menunaikan zakat, dia menjadi orang-orang yang baik hati, dermawan, suka memperhatikan nasib para pengikutnya dan rakyatnya. Dari dirinya keluar contoh yang baik dalam membela orang-orang mukmin, lebih-lebih kepada orang mukmin yang lemah dan miskin. Luar biasa, dermawan ilmunya, dermawan hartanya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik. Yang ketiga terakhir, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap Allah dia tetap beribadah, dan terhadap masyarakat dia memperhatikan akhlak dan perbuatan yang mulia. Jadi ciri-cirinya pemimpin yang baik itu punya sifat sidik, fatona, amanah, dan T adalah tabligh. Mudah-mudahan keluarga besar Masjid Al-Ikhlas ini menjadi hamba Allah dan pemimpin-pemimpin yang terbaik di muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
لله حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. وارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ولذكر الله أكبر.